Saudara-saudaraku terkasih, kita berjumpa kembali dalam satu program yang baru. Saya akan fokus berbicara tentang doa, berbicara tentang meditasi. Dan nanti setelah beberapa kali pertemuan, kita akan buat latihan meditasi Karmel. Dan untuk mendukung program pengajaran atau program belajar spiritualitas bersama ini, kita akan selalu berguru pada 3 pujangga gereja Katolik, pada 3 doktor gereja, Santa Teresa dari Avila, Santo Yohanes dari Salib, dan Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus. Ketiga orang ini adalah tokoh-tokoh mistik, tokoh-tokoh gereja yang mengajarkan bagaimana menjadi pribadi yang baik untuk bisa berdoa dengan baik. Sehingga kita berharap dengan berkat Tuhan, dengan dukungan saudara-saudariku semuanya, dan dengan doa-doa ketiga orang kudus ini, program belajar bersama ini bisa berjalan dengan baik. Doa itu adalah satu ilmu. Berdoa itu adalah seni. Dan berdoa itu adalah proses transformasi, proses pengolahan rasa, proses mengolah otak, dan proses mengolah hati. Yang pertama, doa itu adalah satu ilmu. Karena dia satu ilmu, maka berdoa itu perlu dipelajari, diketahui teori-teorinya, dasar-dasarnya. Maka doa dan berdoa itu tidak bisa dipisahkan dengan pengetahuan kita. Ilmu tentang Allah, yang orang namakan teologi. Juga doa tidak bisa dipisahkan dengan pengetahuan kita, pengenalan kita akan diri kita sendiri sebagai manusia yang berdoa, yakni antropologi, ilmu antropologi, ilmu tentang diri kita. Dan yang ketiga, berdoa juga tidak bisa dipisahkan dengan psike, jiwa manusia, sehingga doa tidak bisa dipisahkan dengan psikologi. Sehingga semua 3 cabang ilmu ini perlu terjadi, perlu dipadukan dalam diri kita, karena kitalah yang berdoa. Maka Santa Teresa, Santo Yohanes dari Salib, berbicara tentang doa bukan tentang doa in se, artinya doa dalam materi doa itu sendiri, tetapi mereka lebih berbicara tentang antropologi manusia, tentang bagaimana pribadi manusia yang berdoa itu, yang perlu mengenal dirinya sehingga proses untuk berdoa itu bisa berjalan dengan baik dan lebih dari itu sehat. Yang kedua, doa itu satu seni. Sebagaimana kita lihat para pelukis, para pemusik, para penyanyi hebat, para pemain bola, para profesional yang lainnya, membutuhkan begitu banyak waktu, begitu banyak energi, begitu banyak metode, begitu banyak proses pembelajaran untuk mencapai tingkat yang demikian. Maka berdoa juga butuh proses yang demikian, ya, karena doa itu sebuah seni. Kalau berdoa juga butuh waktu, tenaga, disiplin, ya, maka tidak bisa dipikirkan bahwa kita bisa mencapai apa yang dinamakan berdoa dengan baik dan sehat tanpa membutuhkan kedisiplinan, komitmen, butuhkan waktu, tenaga, dan lebih dari itu, kerinduan untuk bisa bersahabat dengan baik dengan Allah, bersahabat yang baik dengan sesama. Sebagai manusia, kita hanya bisa menyiapkan hati, kita hanya bisa menyiapkan agar kodrat kita yang penuh dengan kerapuhan dan kelemahan ini menjadi tanah yang subur, yang baik. Sehingga benih rahmat itu yang bisa bertumbuh dan hidup kita dari kodrat kita bisa menjadi berarti untuk orang lain. Baik, itu 2 hal yang sudah kita lihat. Berdoa atau beriman sebagai satu ilmu, dan kedua sebagai satu seni. Dan yang ketiga, seperti saya katakan tadi, doa itu adalah satu proses transformasi pendoa. Ya, pendoa mengalami proses itu. Untuk Santa Teresa dari Avila, sebagaimana dikatakan dalam bukunya Puribatin, yang terpenting bukan doanya, bukan materi doanya,
bukan bagaimana metode saya berdoanya itu, tapi yang paling penting dan terpenting adalah manusianya, pendoanya, pribadi, manusia yang berdoa itu. Itulah yang menjadi fokus perhatian Santa Teresa. Sehingga menurut Santa Teresa, dia sangat yakin dan dari pengalamannya sendiri bahwa kalau manusianya diolah dengan baik, kalau manusianya itu dibentuk dengan baik, maka doanya tidak akan keluar dari situ. Doanya juga akan baik, berimannya juga akan luar biasa. Ya. Baik, kita sudah lihat bahwa berdoa itu satu ilmu dan seni. Seni untuk mengolah rasa, mengolah otak, dan mengolah hati. Karena ini tema kali berikut, berdoa adalah seni mengolah, membangun, menikmati, menciptakan dan menikmati persahabatan. Jadi jangan sampai ketinggalan di video kali berikut, maka silakan subscribe, klik lonceng, dan like di channel ini, channel Padre Kris Surinono OCD. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita bertemu di hari Sabtu nanti. Amin.